Elektron adalah salah satu partikel dasar yang membentuk atom, dan atom itu sendiri merupakan penyusun seluruh alam semesta. Jika partikel-partikel ini hanya menjadi nyata saat diamati dan menjadi abstrak saat tidak diamati, maka hal ini akan membawa kita pada sebuah konsekuensi yang sangat mengejutkan. Artinya, kita tidak pernah benar-benar melihat alam semesta ini dalam bentuk aslinya. Segala sesuatu yang tampak ada hanya karena kita mengamatinya. Tanpa diamati, keberadaannya menjadi tidak pasti. Saya yakin kalian bingung. Tidak apa-apa, bukan kalian saja yang bingung, para ilmuwan juga bingung. Mari kita lanjutkan kebingungan ini. Mudah-mudahan setelah menonton video ini, semua kebingungan kalian akan hilang. Jangan skip video ini karena akan ada undian acak untuk 20 orang pemenang yang akan menjawab pertanyaan di akhir video. Masing-masing akan mendapatkan Rp50.000, jadi pastikan kalian tetap menonton video ini sampai habis agar kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut. Pada akhir abad ke-19, fisikawan menghadapi masalah besar dalam memahami radiasi benda hitam. Eksperimen ketika itu menunjukkan bahwa teori klasik gagal menjelaskan bagaimana benda memancarkan dan menyerap energi. Para ilmuwan pada saat itu berusaha menemukan hubungan antara radiasi, suhu, dan panjang gelombang. Mereka menghasilkan rumusan yang dikenal sebagai hukum Rayleigh-Jeans. Namun para ilmuwan ketika itu menemukan masalah yang sangat besar dalam teori klasik, yaitu prediksi hukum Rayleigh-Jeans. Prediksi hukum Rayleigh-Jeans tentang radiasi benda hitam. Hukum ini bisa menjelaskan radiasi pada frekuensi rendah, tetapi menjadi gagal total saat menjelaskan frekuensi tinggi. Nah, dalam arti lain, rumus ini memiliki kelemahan yang fatal. Rumus ini memperkirakan bahwa intensitas radiasi benda panas akan meningkat tanpa batas saat mendekati spektrum ultraviolet. Jika prediksi rumus ini benar, maka kita tidak akan bisa bertahan di bawah sinar matahari. Karena radiasi yang sangat ekstrim sinar matahari bisa membakar kita dalam waktu seketika. Karena perbedaan inilah, fenomena ini disebut dengan bencana ultraviolet. Istilah ini sangat viral ketika itu di kalangan para ilmuwan. Namun, hasil eksperimen menunjukkan hal yang berbeda. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa ada batas maksimum radiasi yang dapat dipancarkan oleh benda panas. Itulah alasannya kita tidak dapat melihat api dalam berbagai macam warna, misalnya seperti warna biru, warna ungu, dan warna-warna lainnya. Karena warna-warna ini termasuk dalam spektrum ultraviolet berfrekuensi tinggi yang sulit dicapai oleh suhu benda panas. Bahkan matahari yang sangat panas sekalipun, ini hanya memiliki sekitar 10% radiasi ultraviolet. Dari 10% ini, sebagian besar diserap oleh atmosfer bumi, terutama oleh lapisan ozon. Dan hanya sekitar 1/3 yang sampai ke bumi. Jadi di sini teori klasik hukum Rayleigh-Jeans itu salah karena tidak dapat menyelesaikan permasalahan ini. Nah, kemudian untuk mengatasi masalah ini, muncullah seorang ilmuwan dari Jerman yang bernama Max Planck. Max Planck akhirnya memperkenalkan teori baru yang menjadi dasar dari mekanika kuantum. Pada tahun 1900, Max Planck membuat hipotesis revolusioner. Ia menganggap bahwa pandangan kita selama ini terhadap cahaya itu keliru. Cahaya yang selama ini dianggap sebagai gelombang justru harus dipandang sebagai partikel, tetapi dalam paket-paket energi yang Max Planck sebut sebagai istilah kuanta. Nah, dari kata kuanta ini istilah kuantum itu berasal. Jadi kesimpulan dari Max Planck, cahaya itu bukan gelombang tapi partikel dalam bentuk paket diskrit. Ya, dengan kata lain, energi itu terdiskritisasi. Untuk memahami ini lebih mudah, begini. Bayangkan kalian sedang menuangkan air dari teko ke dalam gelas. Dalam fisika klasik, kita berasumsi bahwa air bisa dituangkan dengan aliran yang terus-menerus.
tanpa batasan. Namun, dalam konsep kuantum, energi lebih mirip seperti menuangkan kelereng ke dalam gelas. Hanya bisa menuangkan dalam jumlah tertentu, bukan dalam jumlah yang sembarang. Kalian tentu saja bisa merasakan perbedaan yang jauh antara menuangkan air yang kontinu dengan menuangkan kelereng yang terpisah-pisah. Nah, dari ide ini, Planck menemukan sebuah hubungan antara energi dan frekuensi cahaya yang dikenal sebagai konstanta Planck. Dengan mengadopsi konsep kuantum ini, Max Planck berhasil mencocokkan hasil teorinya dengan hasil eksperimen. Meskipun pada awalnya ia sendiri ragu dengan implikasi fisik dari konsep ini, namun teori kuantumnya ini akhirnya membuka jalan bagi era baru dalam fisika. Berkat teorinya ini, Max Planck akhirnya dianugerahi hadiah Nobel. Kemudian pada tahun 1905, ide Max Planck ini dapat membantu Albert Einstein yang saat itu sedang mengatasi masalah dengan efek fotolistrik. Nah, ia mencoba memahami mengapa cahaya dapat menghasilkan listrik, tetapi hanya bergantung pada panjang gelombangnya, bukan pada intensitasnya. Misalnya, cahaya kuning yang sangat terang itu sulit menggerakkan elektron, sedangkan cahaya biru yang lebih redup justru dapat melakukannya dengan mudah. Nah, Einstein terinspirasi dari konsep kuantanya Max Planck. Einstein menyimpulkan bahwa cahaya harus dipandang sebagai partikel, yang kemudian Einstein sebut dengan istilah foton. Nah, dengan pemikiran ini, ia berhasil menjelaskan efek fotolistrik, dan kemudian pada tahun 1921, Einstein menerima hadiah Nobel atas temuannya. Nah, temuan ini akhirnya mengarah pada teori mekanika kuantum yang dikembangkan oleh Werner Heisenberg, juga Edwin Schrödinger, dan juga Niels Bohr. Penemuan Max Planck dan juga Albert Einstein ini menggemparkan dunia fisika ketika itu. Karena selama ini, cahaya dianggap sebagai gelombang, bukan sebagai partikel. Anggapan cahaya sebagai gelombang ini diyakini sudah sejak lama dari abad ke-17 sampai akhir abad 18. Adapun tokoh utama yang berperan dalam gagasan ini adalah Christian Huygens, ada Augustin Jean Fresnel, ada Maxwell, dan juga ada Thomas Young. Nah, Thomas Young ini akan kita jelaskan nanti percobaan yang dilakukannya. Nah, setelah Max Planck dan Einstein menggemparkan dunia fisika ketika itu, kemudian ada hal yang lebih mengejutkan lagi yang terjadi, yaitu penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan lain ketika itu menunjukkan bahwa elektron yang selama ini dianggap sebagai partikel ternyata menunjukkan sifat gelombang. Nah. Bingung kan? Ya, ini memang benar-benar mind-blowing dan absurd. Kenapa? Ya, karena yang tadinya cahaya adalah gelombang diyakini hingga 2 abad lamanya, kemudian muncul Max Planck dan Einstein yang berhasil membuktikan kalau elektron dan foton adalah partikel. Dan ini sudah clear, sehingga mereka mendapatkan hadiah Nobel dengan itu. Malah kemudian penelitian lebih lanjut menunjukkan kalau elektron itu bersifat gelombang. Oke, pastikan kalian tetap nonton video ini karena sebentar lagi kita akan memasuki pembahasan yang lebih gila lagi. Nah, mengenai hal tersebut, Einstein menulis dalam bukunya The Evolution of Physics, dia mengatakan, sepertinya kita harus menggunakan satu teori pada satu waktu dan teori lainnya pada waktu yang lain. Sementara dalam beberapa kasus, kita bisa menggunakan keduanya. Kita menghadapi kesulitan baru. Kita memiliki 2 gambaran realitas yang saling bertentangan. Secara terpisah, tidak ada satupun yang sepenuhnya menjelaskan fenomena cahaya. Tetapi jika digabungkan, keduanya dapat melakukannya. Kemudian pada tahun 1924, fisikawan dari Prancis yang bernama Louis de Broglie mengajukan gagasan baru, bahwa benda yang memiliki massa seperti elektron bisa berperilaku seperti gelombang. Sebelumnya kan ilmuwan baru mengetahui bahwa cahaya bisa bersifat sebagai gelombang dan partikel. Nah, de Broglie berpikir, jika cahaya bisa bersifat seperti partikel, mengapa partikel tidak bisa bersifat seperti gelombang? Nah, dengan kata lain, benda yang sangat kecil seperti elektron
tidak hanya bergerak seperti bola kecil, tetapi juga bisa berperilaku seperti gelombang dalam kondisi tertentu. Pernyataan inilah yang nantinya melahirkan konsep dualisme gelombang partikel, yang menjadi inti dari teori kuantum. Inilah salah satu konsep yang paling sulit dan paling rumit untuk dipahami secara logika. Tetapi ini menjadi dasar dari revolusi fisika kuantum. Untuk memahami mengapa fisikawan merasa kebingungan dalam konsep dualisme gelombang partikel, kita perlu mengarahkan cara berpikir terlebih dahulu. Partikel adalah sesuatu bersifat fisik. Ya, contohnya seperti misalnya kendaraan, motor, pesawat, atau benda-benda lainnya yang keberadaannya dapat kita lihat dan dapat kita ukur. Hukum Newton memungkinkan kita memahami bagaimana benda-benda ini bergerak dan berinteraksi, sebagaimana yang diajarkan dalam fisika dasar. Namun, gelombang di sini berbeda. Gelombang tersebut bukan sesuatu yang memiliki bentuk fisik, melainkan sekedar gangguan yang merambat melalui medium atau ruang. Contohnya, sinyal ponsel kan gelombang elektromagnetik, tetapi apakah kita bisa menyebutnya sebagai sesuatu yang bersifat fisik? Tentu saja tidak. Dalam fisika, gelombang tidak dapat dijelaskan menggunakan hukum Newton, karena ia memiliki sifat yang berbeda dari partikel. Singkatnya, partikel adalah materi, sementara gelombang bukan materi. Namun di dunia kuantum, sesuatu yang aneh itu terjadi. Bagaimana mungkin sesuatu bisa bersifat partikel sekaligus bukan partikel? Untuk menguji konsep ini, para ilmuwan melakukan eksperimen yang terkenal yang disebut dengan double slit experiment atau eksperimen celah ganda. Kalian masih ingat kan saya tadi menyebutkan nama Thomas Young? Nah, eksperimen ini pertama kali dilakukan oleh Thomas Young pada tahun 1801 untuk membuktikan bahwa cahaya adalah gelombang. Gini, untuk lebih mudah memahami eksperimen ini, kita analogikan dengan gelombang air. Bayangkan gelombang air yang melewati dua celah sempit. Gelombang tersebut akan terpecah menjadi dua, kemudian saling bertabrakan. Jika puncak gelombang bertemu dengan puncak gelombang lain, hasilnya adalah puncak yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika puncak bertemu dengan lemah gelombang, maka kedua gelombang saling meniadakan. Nah, gelombang ini akan membentuk garis putus-putus yang disebut sebagai pola interferensi. Thomas Young menguji eksperimen ini dengan menggunakan cahaya matahari sebagai sumber cahaya dan melewatinya melalui sebuah lubang kecil untuk mendapatkan cahaya koheren. Dan menemukan bahwa hasilnya menunjukkan pola interferensi yang membuktikan bahwa cahaya adalah gelombang. Nah, sekarang jangan anggap cahaya sebagai gelombang, tapi anggap cahaya sebagai partikel. Jika kita melempar pasir ke arah dua celah, kita akan melihat dua garis sejajar terbentuk di belakang celah. Hal ini terjadi ya karena pasir terdiri dari butiran-butiran. Nah, jika cahaya benar-benar berupa partikel, hasilnya seharusnya sama seperti kita melemparkan pasir tadi, yaitu menghasilkan dua garis sejajar. Namun saat dilakukannya eksperimen, yang terjadi justru tetap menghasilkan pola interferensi seperti gelombang. Nah, tentunya ini sangat absurd. Kemudian penelitian lebih lanjut dilakukan pada tahun 1927 oleh Clinton Davidson dan juga Lester Germer. Mereka menguji eksperimen ini dengan cara yang lebih terkontrol, menggunakan alat yang mampu menembakkan foton atau elektron satu persatu melalui dua celah. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap foton bergerak sendiri tanpa gangguan dari foton lain. Anehnya, hasilnya tetap menunjukkan pola interferensi. Ya, percobaan ini dikenal sebagai eksperimen Davidson-Germer. Oh ya, bukan hanya foton, eksperimen ini juga dilakukan dengan elektron. Dan hasilnya tetap sama. Elektron membentuk pola interferensi, seolah-olah setiap partikel bisa berinterferensi dengan dirinya sendiri. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan yang sangat aneh. Apakah partikel dapat membelah diri melewati kedua celah secara bersamaan, lalu menyatu kembali tiba di layar? Seakan-akan mereka memiliki kemampuan seperti sihir Dr. Strange yang menggandakan dirinya saat melawan Thanos di Titan.
Inilah yang dilakukan oleh foton dan elektron tersebut yang memungkinkan mereka berada di dua tempat sekaligus. Tentu saja para ilmuwan tidak mudah menyerah. Kemudian pada tahun 1970-an sampai dengan 2000-an, eksperimen ini dilakukan dengan detektor. Ya, mereka mencoba menempatkan detektor di dekat celah untuk mengamati jalur mana yang dilalui oleh partikel. Dan inilah bagian paling aneh dari eksperimen ini. Begitu detektor dipasang, pola interferensi langsung menghilang. Partikel kembali bertindak seperti benda biasa, membentuk dua garis jajar di layar. Fenomena ini membuat para ilmuwan kebingungan. Bagaimana mungkin hanya dengan mengamati perilaku partikel bisa berubah? Mereka mengulangi eksperimen ini berkali-kali, namun hasilnya tetap sama. Saat detektor dipasang, pola interferensi menghilang. Ketika detektor dicabut, pola interferensi kembali muncul. Tampaknya partikel ini sadar bahwa mereka itu sedang diamati. Nah, ini kan mirip seperti film Toy Story, di mana mainan-mainan itu bergerak dan hidup ketika tidak ada manusia satupun yang melihatnya. Tetapi ketika manusia datang melihatnya, mainan-mainan tersebut segera terdiam dan mati saat diamati. Disinilah para ilmuwan benar-benar kehabisan akal. Tampaknya ada batasan tak kasat mata yang menghalangi mereka memahami dunia sepenuhnya. Bagaimana mungkin partikel bertindak sebagai partikel ketika diamati, tetapi bertindak sebagai gelombang ketika tidak diamati? Kesimpulan dari percobaan ini, partikel seperti foton dan elektron menunjukkan sifat ganda. Saat tidak diobservasi, mereka berperilaku seperti gelombang dan menghasilkan pola interferensi. Namun, ketika pengamatan dilakukan, misalnya dengan memasang detektor, pola interferensi menghilang dan partikel menunjukkan sifat partikel biasa, yaitu muncul sebagai dua garis sejajar. Tindakan pengamatan ini seakan-akan mempengaruhi perilaku partikel. Dengan kata lain, keberadaan atau sifat partikel seolah-olah terbentuk ketika diukur. Nah, sampai di sini apakah ini ada masalah? Yes, masalahnya elektron ini kan salah satu partikel dasar yang membentuk atom, dan atom itu sendiri merupakan penyusun seluruh alam semesta. Jelas kan? Nah, jika partikel-partikel ini hanya menjadi nyata saat diamati dan menjadi abstrak saat tidak diamati, maka hal ini akan membawa kita pada sebuah konsekuensi yang sangat besar dan sangat mengejutkan. Artinya apa? Artinya kita tidak pernah benar-benar melihat alam semesta ini dalam bentuk aslinya. Segala sesuatu tampak ada hanya karena kita mengamatinya. Tanpa diamati, keberadaan menjadi tidak pasti. Saya yakin kalian pasti bingung, tidak apa-apa. Bukan kalian saja yang bingung, para ilmuwan juga bingung. Sampai-sampai ilmuwan sekelas Albert Einstein sendiri kesulitan menerima konsep ini. Ia pernah bertanya secara retoris, apakah bulan tetap ada di sana saat kita tidak melihatnya? Namun, Niels Bohr sebagai bapaknya mekanika kuantum justru berkata, segala sesuatu yang kita sebut nyata berasal dari sesuatu yang tidak nyata. Fenomena aneh ini benar-benar membingungkan para ilmuwan, membuat mereka kesulitan untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa fisika. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain menerima kenyataan bahwa dunia yang kita kenal ini berbeda dengan dunia kuantum. Aturan dan hukumnya pun tidak sama. Seorang fisikawan Jerman yang bernama Werner Heisenberg, dia melakukan perhitungan dan menghasilkan sebuah kesimpulan yang mengejutkan. Kata Heisenberg, dalam dunia kuantum mustahil untuk mengukur posisi dan kecepatan suatu partikel dengan akurasi penuh. Artinya, kita tidak bisa menentukan secara pasti di mana partikel itu berada. Di mana posisi pastinya elektron di dalam atom tidak mungkin bisa diprediksi. Pada saat pengukuran dilakukan, di mana mendaratnya elektron pada layar juga tidak mungkin bisa diprediksi secara pasti. Nah, hukum ini kemudian dikenal dengan sebutan uncertainty principle atau prinsip ketidakpastian. Ini adalah sebuah gagasan yang sangat revolusioner pada masanya. Hingga akhirnya pada tahun 1927, para ilmuwan yang terlibat dalam dunia perkuantuman ini berkumpul dalam sebuah konferensi ilmiah yang sangat legendaris, yaitu
Solvay Conference kelima atau konferensi Solvay kelima. Dalam konferensi tersebut, semua ilmuwan-ilmuwan besar itu hadir. Di situ ada Albert Einstein, ada Lorentz, ada Paul Dirac, ada Langevin, ada Louis de Broglie, ada Niels Bohr, ada Max Planck, ada Erwin Schrödinger, ada Werner Heisenberg, ada Wolfgang Pauli, dan banyak fisikawan-fisikawan terkemuka lainnya ada di situ. Dan rata-rata mereka adalah para peraih Nobel. Di sini mereka berkumpul untuk membahas temuan-temuan terbaru mereka. Nah, dalam konferensi ini ada dua orang yang terlibat dalam perdebatan yang sangat hebat, yaitu Einstein dan Niels Bohr. Keduanya ini merupakan tokoh utama dalam diskusi tersebut, sama-sama sebagai pemimpin dalam konferensi tersebut. Meskipun mereka ini berdebat sengit, mereka berbeda pendapat, tetapi mereka ini adalah sahabat. Nah, dari perdebatan ini keluarlah kata-kata yang sangat terkenal dari Einstein yang kalian juga pasti tahu. Einstein mengatakan does not play dice, Tuhan tidak bermain dadu. Apa maksudnya perkataan ini? Di sini Einstein menolak kesimpulan Bohr yang mengatakan bahwa teori kuantum sudah final. Bohr menerima bahwa dunia kuantum tidak dapat diprediksi. Bohr menganggap ini sesuai dengan prinsipnya Heisenberg, yaitu uncertainty principle atau prinsip ketidakpastian Heisenberg, dan persamaan gelombang Schrödinger. Pandangan Bohr ini kemudian dikenal dengan sebutan interpretasi Copenhagen. Kenapa dikatakan interpretasi Copenhagen? Karena merujuk pada kota asalnya Niels Bohr, yaitu Copenhagen, Denmark. Namun Einstein tidak setuju. Baginya gagasan bahwa alam semesta bekerja secara acak dengan mengikuti hukum probabilitas, ini menandakan seolah-olah Tuhan melempar dadu dalam menciptakan dunia ini, sehingga membuat kita tidak bisa memprediksinya. Bagi Einstein, ini adalah sesuatu yang absurd. Ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam mekanisme mekanika kuantum. Nah, di sini Niels Bohr menanggapi pernyataan Einstein tersebut. Kata Bohr, Einstein, stop telling God what to do. Einstein, berhentilah memberitahu Tuhan apa yang harus dilakukannya. Perdebatan antara dua tokoh ini sangat terkenal dan menjadi bagian penting dalam sejarah kelahirannya fisika kuantum. Akibat kejadian tersebut, para ilmuwan kemudian terbagi menjadi dua kubu. Kubunya Niels Bohr dan Einstein. Mayoritas ilmuwan ketika itu mendukung Bohr dengan interpretasi Copenhagen-nya. Di antaranya seperti Heisenberg, Erwin Schrödinger, ada Paul Dirac, ada Leon Rosenfeld, dan lain sebagainya. Sementara Einstein memilih untuk berseberangan dan berusaha keras untuk membuktikan bahwa Niels Bohr itu keliru. Pertemuan dan perdebatan mereka ini mirip-mirip seperti para Avengers dalam film Captain America Civil War 2016. Kalau kalian nonton filmnya, kalian pasti tahu. Di mana di situ Captain America dan Tony Stark berdebat panas karena perbedaan pandangan tentang Sokovia Accord, yaitu perjanjian PBB untuk mengawasi Avengers setelah banyak korban sipil akibat aksi mereka. Tony Stark mendukung perjanjian ini karena merasa Avengers perlu pengawasan agar tidak sembarangan memilih. Sementara Steve Rogers menolaknya karena dia khawatir mereka akan mengendalikan politik. Nah, konflik ini semakin panas saat Bucky Banner, sahabatnya Steve Rogers, dikatakan sebagai teroris. Dan puncaknya terjadi ketika Tony Stark mengetahui bahwa Bucky saat dikendalikan oleh Hydra membunuh kedua orang tuanya. Nah, perselisihan ini membuat Avengers terpecah menjadi dua kubu. Kubunya Tony Stark, Iron Man, dan juga kubunya Steve Rogers, Captain America. Yang ikut kubunya Stark, di situ ada War Machine, ada Black Widow, ada Vision, Spider-Man, dan juga Black Panther. Sementara kubunya Captain America, di situ ada Bucky Banner, ada Falcon, yang sekarang menjadi Captain America di film terbarunya yaitu New World Order. Ada juga Scarlet Witch, ada Hawkeye, dan juga ada Scott Lang Ant-Man. Lah, kok malah ngomongin Avengers ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, beberapa tahun kemudian, Einstein merekrut dua ilmuwan, yaitu Boris Podolsky dan Nathan Rosen, untuk membantu dia membuktikan bahwa Niels Bohr itu keliru. Nah, hingga tahun 1935 mereka menerbitkan makalah yang sangat terkenal ketika itu yang berjudul Can Quantum Mechanical Description of Physical Reality be Considered Complete? Yang artinya, bisakah deskripsi mekanika kuantum tentang realitas fisik dianggap lengkap? Nah, makalah ini kemudian dikenal dengan sebutan EPR Paradox, yaitu singkatan dari nama mereka, E itulah Einstein,
P itu Podolsky, dan R itu adalah Rosen. Nah, yang menariknya dari EPR paradox ini akhirnya berkembang menjadi konsep yang lebih luas dan dikenal sebagai quantum entanglement, yang justru membuat dunia kuantum semakin aneh dan semakin absurd. Untuk kalian yang ingin nonton video tentang quantum entanglement tersebut, ini dia videonya. Atau kalian bisa klik link di atas atau juga link yang ada di deskripsi. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab akan mendapatkan Rp50.000 via transfer untuk 20 orang yang akan diacak. Pertanyaannya adalah, apa kesimpulan dari double slit eksperimen atau eksperimen celah ganda? Pertanyaan yang sangat simpel dan sangat mudah. Jika kalian benar-benar menyimak video ini, pasti kalian akan tahu jawabannya. Oh ya, jawabannya tidak harus persis seperti yang ada di video ini. Kalian bisa jelaskan dengan bahasa kalian masing-masing. Usahakan jawabannya tidak kopas punya jawaban yang lain. Jadi versi kalian sendiri. Jawabannya boleh panjang dan juga boleh pendek. Saya ulangi, jangan kopas punya yang lain, tapi versi kalian sendiri. Jawabannya boleh panjang dan juga boleh pendek. Yang penting maksudnya jelas. Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar dan jangan lupa di ujung jawabannya buat hashtag fisika kuantum. Oke, di ujung jawabannya buat hashtag fisika kuantum. Jika kalian terpilih, nanti saya akan minta kontak kalian di kolom komentar. Pemenangnya akan diumumkan di tab komunitas atau tab postingan channel ini. Baiklah, sebagai penutup, fisika kuantum membuka jendela menuju pemahaman yang lebih dalam tentang realitas. Dari Max Planck yang menemukan energi terdiskretisasi hingga Einstein yang membuktikan bahwa cahaya adalah partikel, teori ini mengguncang pemahaman kita tentang alam semesta. Double slit eksperimen atau eksperimen celah ganda menunjukkan bahwa partikel tampaknya sadar saat diamati. Ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah realitas ada jika tidak diamati? Einstein menolak ketidakpastian ini dengan berkata, God does not play dice. Tuhan tidak bermain dadu. Sementara Born membalas pernyataan Einstein tersebut, Einstein stop telling God what to do. Einstein berhentilah memberitahu Tuhan apa yang harus dilakukannya. Fisikawan masih terus mencari jawaban dari hal yang aneh terjadi di dunia kuantum. Tetapi satu hal yang pasti, alam semesta ini penuh misteri dan ketidakpastian adalah bagian dari realitas itu sendiri. Dalam kehidupan, terkadang kita ingin segalanya bisa diprediksi. Kita ingin kepastian, namun mekanika kuantum mengajarkan kita bahwa ketidakpastian itu adalah bagian dari realitas itu sendiri. Sama seperti elektron yang tidak bisa ditentukan posisinya dengan pasti. Perjalanan hidup kita pun penuh dengan probabilitas, penuh dengan kemungkinan, dan keajaiban yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Barangkali kita tidak perlu memahami segalanya, cukup menerima bahwa di balik semua misteri ini ada makna yang tak terbantahkan. Saya Irfan Aswandi, terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di video selanjutnya.